RT 22 dan RT 23 RW 04 dalam mengunggah sebuah tema yang berjudul Ande Ande Lungu. Selamat menyaksikan. Alkisah dahulu kala di Jawa Timur, berdirilah dua buah kerajaan. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayeng Negara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayeng Rana. Dahulu, kedua kerajaan tersebut berada dalam satu wilayah bernama Kahuripan. Sesuai pesan para pendahulunya, kedua kerajaan itu harus disatukan kembali melalui ikatan pernikahan untuk menghindari peperangan. Maka Panji Asmorobangun, putra Jayeng Negara, dinikahkan dengan Dewi Sekartaji, putri Jayeng Rana. Suatu ketika, kerajaan Jenggala diserang oleh kerajaan musuh. Pertempuran berlangsung sengit dan tak seimbang. Prajurit Jenggala kewalahan hingga musuh mendekati istana. Melihat bahaya itu, Dewi Sekartaji bergegas menyelamatkan diri, meninggalkan istana. Kakanda, maafkan aku. Aku harus pergi dari istana ini agar selamat. Sementara itu, Panji Asmorobangun yang sedang berburu mendapat kabar bahwa kerajaan diserang. Panji Asmorobangun segera pulang. Istriku, semoga keadaanmu baik-baik saja. Sesampainya di istana Jenggala, Panji Asmorobangun melihat kerajaan porak-poranda. Dengan sisa pasukan, ia bertempur sekuat tenaga.
Di bawah komando Panji Asmorobangun, pasukan musuh berhasil dipukul mundur. Namun hatinya hancur karena Dewi Sekartaji istrinya tidak ada di istana dan tak seorang pun mengetahui keberadaannya. Seorang diri dalam pelarian, Dewi Sekartaji kebingungan dengan nasibnya. Dewi Sekartaji tiba di rumah seorang janda kaya bernama Nyai Intan. Nyai, kumohon izinkan aku tinggal di tempat ini. Aku butuh tempat untuk berlindung. Nyai Intan tinggal bersama 3 putrinya yang cantik, Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji memohon agar diperbolehkan tinggal demi keselamatannya, bahkan rela menjadi gadis kampung biasa. Nyai Intan menerimanya sebagai anak angkat dan mengganti namanya menjadi Kelenting Kuning. Di rumah itu, Kelenting Kuning selalu disuruh mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Kelenting Kuning sering dibentak dan diperlakukan tidak layak. Bahkan terkadang hanya diberi makan sekali sehari. Beberapa waktu kemudian, Jenggala telah aman. Panji Asmorobangun memutuskan pergi mencari istrinya. Namun terlebih dahulu memerintahkan pengawal untuk mencari jejak kepergian Dewi Sekartaji. Suatu sore ketika Panji Asmorobangun duduk di pendopo istana, pengawalnya datang melapor. Panji Asmorobangun pun memutuskan menyamar menjadi Ande-Ande Lumut, seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Keesokan harinya, Panji Asmorobangun dan pengawalinya berangkat menuju desa Dadapan, dekat Sungai Bengawan Solo. Di tepi sungai, mereka dihadang oleh Yuyu Kangkang, makhluk kepiting raksasa penguasa perairan itu. Terjadilah pertempuran hebat. Panji Asmorobangun berhasil menaklukkannya. Setelah itu, ia tinggal di rumah janda tua bernama Mbok Rondo dan menjadi anak angkatnya. Beberapa hari kemudian, Panji Asmorobangun memerintahkan pengawalnya membuat sayembara mencari jodoh. Berita sayembara tersebar luas hingga desa seberang. Mendengarnya, Kelenting Abang, Ijo, dan Biru sangat gembira. Mereka berdandan secantik mungkin berharap dipilih menjadi permaisuri. Saat mereka sibuk berdandan, Kelenting Kuning hanya melihat dari jauh. Kelenting Biru memerintahkannya mencuci pakaian kotor di sungai. Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar. Kamu di rumah saja. Pergilah ke sungai dan cuci semua pakaian kotor itu. Kelenting Kuning, cuci bajuku. Cuci juga selendangku. Baik, Kak. Saat Dewi Sekartaji sedang mencuci, seekor burung bangau datang. Wahai Tuan Putri, bangau bisa bicara? Gilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu Panji Asmorobangun. Bertemu suamiku. Bawalah cambuk ini, gunakan bila membutuhkan pertolongan. Bangau itu terbang pergi. Mendengar kabar itu,
Kelenting Kuning segera pulang lalu bersiap menuju desa Dadapan. Sementara itu, Kelenting Abang, Ijo, Biru dan Nyai Intan sudah tiba di tepi Bengawan Solo. Mereka kebingungan karena tak ada perahu. Aku akan membantu menyeberangkan kalian, tapi kalian harus menciumku terlebih dahulu. Ketiga bersaudara itu menerima syarat tersebut. Satu persatu mereka mencium Yuyu Kangka. Lalu diantar ke seberang. Aku akan membantu menyeberangkan kamu, tapi kamu harus menciumku terlebih dahulu. Ketika diberi syarat yang sama, Kelenting Kuning menolak karena tidak ingin mengkhianati suaminya. Kelenting Kuning izinkan aku memohon lewat. berkali-kali. Namun, Aku tidak akan pernah Yuyu menyetujui Kangkang permintaanmu itu. tetap menolak. Hingga akhirnya, Kelenting Kuning mulai kehilangan kesabaran. Ia mengambil cambuk pemberian Bangau, lalu memukulkannya ke sungai. Ampun, gadis kecil. Baiklah, aku akan menyeberangkanmu tanpa syarat apapun. Namun Yuyu Kangkang memohon agar air sungai dikembalikan seperti semula. Karena kasihan, Kelenting Kuning memukulkan cambuk lagi, dan air sungai kembali normal. Kelenting Kuning pun melanjutkan perjalanan menuju desa Dadapan. Sesampainya di tempat sayembara, Kelenting Kuning bertemu Nyi Intan dan saudara angkatnya yang tampak tidak suka melihat kedatangannya. Sayembara dimulai. Kelenting Abang, Ijo dan Biru tampil bergiliran. Namun tak satu pun dipilih oleh Ande-Ande Lumut. Nyai Intan sampai berlutut memohon. Putraku, si ande-ande lumut, temuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putri ninggir kang ayu rupane, klenteng ijo iku kang dadi asma. Ketiga putri Nyai memang cantik, tapi aku tidak memilih mereka. Hai gadis berbaju kuning, kemarilah. Aku memilih gadis ini sebagai permaisuriku. Aku tidak memilih putrimu, karena mereka semua telah mencium Yuyu Kangkang. Sementara gadis ini lulus ujian, yaitu menolak ciuman itu. Maaf, Pangeran. Saya datang ke sini bukan untuk mengikuti kontes. Hamba mencari suami hamba, Panji Asmorobangun. Terima kasih Dewi Skartaji. Kau telah membuktikan kesetiaanmu sebagai istriku. Ande-Ande Lumut membuka penyamaran. Kelenting Kuning sangat terkejut lalu bahagia karena akhirnya bertemu kembali dengan suaminya. Sebagai tanda terima kasih, Panji Asmorobangun mengajak Mbok Rondo tinggal di istana. Mbok Rondo terlihat terharu, menutup mulutnya sambil menangis bahagia.
everybody for Dazzle Gang featuring Sinar Music, support Tim Eagle from Nanda Nafis Remixer. Hands up everybody for Dazzle Gang featuring Sinar Music, support Tim Eagle from Nanda Nafis Remixer.